Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, kebetulan tadi video pertama putus, video kedua juga putus. Nah, ini sekarang video ketiga ya. Saya lanjut jawab pertanyaannya. Ada di pertanyaan terakhir, dua pertanyaan terakhir ya. Jadi ini yang mengenai threshold ya. Oke, saya lanjut aja ya supaya nggak kelamaan. Nah, di sini threshold set itu sebenarnya apa sih coach? Threshold itu, nah threshold itu ya, kalau setelah berkali-kali saya ngambil yang namanya coaching klinik dari mulai C, B, A, lalu habis itu ASKA 1, 2, FINA level 1, ASKA 1, 2, 3, FINA level 1 dan 2. Nah, di situ saya dapat kayak rangkumannya lah ya. Jadi threshold ini sebenarnya adalah termasuk ke salah satu set race pace juga gitu loh. Jadi teman-teman supaya gak bingung ya, kita ada tiga nih sebenarnya energy system ini. Berarti threshold ini udah bicara ke energy system. Yang pertama ini adalah aerobik. Aerobik itu adalah daya tahan. Lalu habis itu yang kedua ini ada rest pace ya. Yang ketiga ini ada apa namanya? Ini ada speed ya. Jadi aerobik dan speed ya. Aerobik ini ya kita sering sebut itu endurance, N1, N2, N3 atau aerobik 1, aerobik 2, aerobik 3. Sama aja sih semuanya. Cuman bedanya penyebutannya aja. Lalu race pace ini ada threshold, ada VO2, ada set race pace sendiri ya. Lalu habis itu di bawah ada speed ya. Nah, kalau di race pace ini ada yang namanya aerobik 3, VO2 ya. Lalu habis itu threshold ya. Nadinya itu ya, ini yang dibedakan adalah nadinya. Nah, satu lagi saya jelaskan dulu speed ya di bawah ini. Kalau speed ini ya, speed ini anaerobik ya, jadi anaerobik 1, anaerobik 2. Ada yang bilang anaerobik 3 ya. Jadi kalau dari atas teman-teman kalau lihat itu ada N1, N2, lalu habis itu tengah-tengah ada N3, VO2, lalu habis itu ada anaerobik 1, anaerobik 2 speednya. Nah, jadi kalau menurut saya teman-teman harus berpikirnya sederhana ini ya, jangan dibuat beribet ya. Karena apa? Pemahaman tentang energy system ini sangat-sangat, kalau teman-teman yang belum pernah dapetin yang namanya energy system ini kayak teman-teman dapat apa namanya pertanyaan yang kayak mendapatkan pelajaran yang kayak rumit banget gitu loh ya. Nanti orang bilang N1, N2, N3 padahal sama aerobik 1, aerobik 2, aerobik 3. Terus threshold, race pace, critical speed, aerobik, anaerobik threshold. Itu sebenarnya energy system semuanya. Teman-teman harus pikirin satu hal yang sederhana adalah tiga yang ada di kita adalah aerobik, speed, dan race pace. Jadi daya tahan, kecepatan, dan daya tahan kecepatan. Nah, jadi threshold ini adalah pengkajian saya ya, adalah daya tahan kecepatan. Jadi hampir sama dengan VO2 juga gitu loh ya. Tapi di dalamnya itu ada namanya lactate production aerobik 3 dan VO2 itu lactate tolerance gitu loh. Jadi kita sudah membentuk lactate dan kita tahan, itu namanya lactate production ke lactate tolerance ya. Supaya jangan bingung ya. Sebenarnya ini sederhana sih, cuman kadang pembahasan orang itu menggunakan bahasa yang beda-beda. Akhirnya apa? Kita jadi bingung. Threshold itu apa? Anaerobic threshold itu apa? Aerobic threshold itu apa? Gitu loh gitu. Jadi set-setnya ini sebenarnya adalah aerobic, speed, dan race pace. 3 itu hal yang paling dasar gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman threshold itu apa? Threshold itu adalah daya tahan kecepatan aerobik, speed aerobik ya. Jadi
speed tahan kecepatan di kecepatan yang tinggi, tapi dia harus tahan juga di daya tahannya gitu loh. Nah, berikutnya, nah ini ada pertanyaan terakhir ya. Sama di pertanyaan yang sama juga mengenai threshold juga. Coach mohon izin bertanya, tandanya apa ya kalau latihan aerobiknya? Maksudnya daya tahan tubuh di air sudah kuat. Lalu latihan selanjutnya race pace dan atau anaerobic threshold. Salam dari Purwokerto, Jawa Tengah. Nah, ini yang saya bilang teman-teman. Sebelumnya sorry, salam juga buat teman-teman yang ada di Purwokerto ya. Teman-teman saya ada beberapa yang asalnya dari Purwokerto juga ya, dan pelatih-pelatihnya udah ada yang di Jakarta dan di tim nasional juga ada kayaknya ya, itu ya. Nah, salah satunya kalau nggak salah Purwokerto itu Coach Doni ya, Coach Doni B. Utomo. Nah, itu sekarang domisilinya udah di Bandung ya. Nah, salah satu perenang Olimpik dan perenang peraih medali emas SEA Games juga ya. Dan pada saat saya di timnas juga bareng sama beliau juga ya. Oke. Selanjutnya race pace dan anaerobic threshold. Nah, teman-teman nggak usah bingung gitu loh. Jadi aerobik, anaerobik dan race pace ya. Berarti aerobik, speed dan race pace. Aerobik itu daya tahan ya. Jadi kalau daya tahan itu kita tetap harus latih daya tahan aerobik. Race pace kita harus latih juga tiap kali ya. Jadi di race pace itu, jadi kan ada aerobik, race pace, speed ya. Nah, di aerobik ini setnya umumnya set panjang gitu. Aerobik 1, aerobik 2 gitu loh. Ini set panjang biasanya, misalnya kayak 4.000, 4.500, 5.000 ya. Nah, kalau di race pace ini di tengah-tengah ini ada mencakup lagi yang namanya VO2, set race pace, lalu ada set threshold ya. Ini mencakup semua di race pace ini. Jadi teman-teman itu jangan bingung bahwasan saya harus nadi berapa, saya harus anaerobic threshold, saya harus ini, saya harus itu. Setnya ini per satu-satu sebenarnya gitu loh. Jadi kalaupun menyentuhkan anaerobic threshold itu berarti progression gitu loh. Jadi set threshold yang menyentuhkan anaerobic gitu loh. Karena kecepatannya tinggi, akhirnya nadinya juga tinggi, dan makin tinggi dan makin nahan gitu loh ya. Nah, itu yang namanya anaerobic threshold. Itu sebenarnya hampir sama dengan VO2 ya. Nah, jadi kalau saya sebut aja kan teman-teman jadi bingung ya. Ini Coach Brian bilang VO2, sedangkan orang lain bilang anaerobic threshold. Apa bedanya gitu loh. Nah, anaerobic threshold ke VO2, VO2 ke anaerobic, anaerobic lagi. Threshold ke VO2, VO2 ke VO2 ke anaerobic. Itu namanya anaerobic threshold gitu. Jadi progression. Jadi nggak usah bingung gitu loh ya. Nah, kalau mau tahu lebih jelasnya tanya ke orangnya. Ini setnya seperti apa gitu loh. Jadi jangan juga teman-teman bingung di setnya ketika dibilang anaerobic threshold ini apa gitu loh ya. Nah, sebenarnya sederhana. Daya tahan aerobik, race pace yaitu yang ada threshold, ada race pace, ada VO2, ada critical speed. Lalu habis itu anaerobik. Ini yang nomor 3 ini. Anaerobik yaitu speed set gitu loh ya. Nah, kalau sudah kuat di air, latihan aerobiknya ya, aerobik kan ada aerobik aerobik 1, aerobik 2. Lalu habis itu perbedaannya di nadi. Kalau aerobik 1 itu 130 sampai 140 nadinya ya. Kalau aerobik 2 itu masuk ke nadi 130 ke 140 ke 150 ya. Umumnya ya lebih dikit lah, mungkin bisa sampai 150-an. Aerobik 3 itu bisa 160 naik ke 175 anaerobik 3 ya. Itulah namanya progression. Ketika progression itu bisa diubah jadi namanya threshold ataupun tahan. Lalu habis itu aerobik 3 naik ke VO2. Aerobik 3 naik ke VO2 itu adalah lactate production. Kalau udah sentuh ke 195 nadi, itu adalah namanya lactate tolerance lagi. Lactate tolerance itu bisa naik lagi sampai ke anaerobik, itulah namanya anaerobic threshold gitu loh. Jadi
195 kalau naik ke 205 itu udah anaerobic threshold itu ya, karena kan contoh set 10 kali 200 misalnya, dia nahan di level 5, 6, 7 udah naik itu nadinya, tapi dia 7, 8, 9 kan dia harus nahan di nadi tinggi gitu loh ya. Jadi kembali lagi saya jelaskan, ketika nanti aerobik set ya dia harus di nadi aerobik 1, aerobik 2, aerobik 1 ada di 210 sampai ke 205 sampai ke 210 lah katakan. Nah, anaerobik 2 itu ada di 210 sampai 220 dan dia bisa naik lagi gitu loh sampai ke 220-an lah gitu. Nah, tapi kan itu adalah berdasarkan nadi, itu adalah zona gitu loh. Kalau di pelari itu namanya adalah zona larinya, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5 gitu loh. Di pace mana gitu, di zona mana. Nah, itu harus diambil ya nadinya gitu loh. Nah, jadi sebenarnya itu energy system adalah mengenai ke nadi, lebih ke nadi ya. Dan kalau teman-teman cek nadinya ada di nadi 19, padahal dia setnya adalah 10 kali 400, harusnya di nadi 140, 150 atau paling tinggi pun 160. Nah, kalau dia adanya di nadi 19 berarti udah nggak lagi di aerobik gitu loh, jadi udah nggak kebentuk lagi aerobiknya gitu loh. Itu loh maksudnya kalau untuk di energy system ini ya. Nah, mungkin itu aja video kali ini. Saya udah jelaskan dari video pertama. Mungkin ini video terakhir untuk sebelum berangkat ke Indonesia Open. Nanti ketika setelah dari Indonesia Open mungkin kita akan buat satu video terakhir untuk rangkum kembali video kita di akhir tahun. Itu aja video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye. Oh ya, saya Brian Howard ya, jangan lupa. Aduh, ini pertanyaan banyak yang ada di energy system, kayaknya banyak yang nggak paham nih mengenai energy system. Oke deh, nanti mudah-mudahan kita bisa bahas mengenai energy system. Bye.